bapak-bapak sekalian, ibu-ibu semua yang hadir di kesempatan malam ini, mudah-mudahan semuanya dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala masalah diberikan kemudahan dan mudah-mudahan kehidupannya diberikan keberkahan dan segala hutang-hutangnya dilunaskan oleh dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, alhamdulillah cukup lama kita nggak berjumpa. Ada 16 tahun ada ya. Rasanya gitu ya, rasanya 16 tahun. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah dilimpahkan kehadiran baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi umat yang telah mendapatkan syafaatnya di hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang arkanus shalah, rukun-rukun sholat, berarti sesuatu yang berada di dalam sholat. Rukun ini dari sejak kita mulai sholat sampai akhir sholat wajib dipenuhi. Maka bahasa lain rukun itu wajib. Ya, dalam sholat itu rukun itu apa Pak? Rukun itu apa Pak? Wajib. Jadi yang namanya wajib, yang namanya rukun ditinggalkan itu membatalkan sholat atau tidak sah sholatnya. Itu rukun. Nah nanti kalau dalam bab haji ada rukun, ada wajib. Cuman kita bicara sholat aja dulu ya. Sebab kita bicara haji pun belum pada setoran juga kan ya. Insya Allah tahun ini bisa setoran haji. Amin. Kalau ada duitnya. Kalau nggak ada tahun depan insya Allah begitu. Ya, karena yakin ketika seseorang punya keinginan yang kuat, keyakinan yang mantap, tabungannya banyak, insya Allah berkah. Ya, insya Allah berkah. Keyakinannya kuat, keinginannya mantap, tabungannya banyak, insya Allah berkah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang pertama adalah an-niyatu, niat. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Apa itu niat? Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalb. Yang disebut niat adalah menyengajakan, ya, bersengaja untuk melakukan sesuatu. Misalnya gini, ada orang yang ketika tidur dia niat misalnya dalam hati, aku niat sholat maghrib 3 rakaat ikut imam karena Allah. Dia dalam kondisi ngelindur, maka bukan niat namanya, sebab nggak sengaja. Atau misalnya ketika orang lagi jalan dikagetin. Kan orang kaget itu suka nyebut yang aneh-aneh gitu ya, apalagi yang latah-latah, macam-macam dia sebut. Dikagetin, dul, ya dikagetin, dul, aku niat sholat maghrib 3 rakaat ikut imam karena Allah. Maka itu juga tidak disebut niat. Kenapa? Gak sengaja. Ya, maka yang namanya niat itu kudu disengaja. Ada. Nanti ada beda antara azam dengan niat. Saya pernah sampaikan. Azam itu misalnya jam segini kita kepengen sholat tahajud, ntar malam sholat tahajud, tidur jam 1 malam, kira-kira jam 2 bangun nggak? Bangun jam 2 siang. Ya subhanallah wa ta'ala. Jam 2 nggak mungkin bangun nih misalnya, ya. Maka berarti kata sebagian orang yang penting saya udah dapat pahala, belum. Karena itu belum niat baru azam. Tapi kalau niat itu misalnya kita bangun
dia wudhu, selesai sudah. Kemudian dia pakai sarung, pakai baju koko, sudah pakai peci, gelar sejadah. Tiba-tiba ada suara kucing kayak suara bayi. Ya, dia dengar bayi nangis. Padahal tetangganya nggak ada yang punya bayi. Bulu kuduk berdiri, merinding. Rasa takut datang kepada dirinya, kira-kira jadi sholat apa enggak? Jadi enggak? Jadi sholat apa enggak? Enggak. Akhirnya karena dia takut, dia tidur lagi, dia tutup dirinya pakai selimut, ketiduran sampai subuh. Udah sholat tahajud belum? Belum. Tapi udah niat belum? Sudah. Maka itu sudah dapat pahala sholat tahajud. Atau misalnya bapak berangkat sholat Jumat, kemudian ngantongin duit 10.000. Berangkat sholat Jumat sengaja ngambil uang 10.000 buat sedekah, masukin ke kotak amal. Ya. Sesampainya di masjid, karena khatib begitu merdu suaranya, hingga tak sadarkan diri pules dia. Ya, saking enaknya tuh khutbah. Sampai pules-pules. Hingga kotak amal lewat pun dia tidak mendengarnya. 10.000 masih utuh sampai pulang, iya Pak? Ya, karena kalau udah pulang itu jarang orang nyari kotak amal, ya enggak? Udah jarang, udah balik-balik aja. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala lewat warung, pas lihat ada cebanan, ini lupa sedekah tadi, dibeliin rokok, misalnya. Maka niatan bapak karena nggak sengaja tadi, ini sudah niat, artinya sudah dapat pahala sedekah. Tapi jangan kebiasaan begitu terus. Nah, penting niatnya begitu bukan? Karena kalau tiba niat mau makan, kira-kira kenyang apa enggak? Niat mau makan kenyang apa enggak? Enggak. Ya. Niat mau mandi seger apa enggak? Enggak. Niat mau minum hilang haus apa enggak? Enggak ada. Karena cuma niatnya doang, jadi pahalanya kecil tapi dapat pahala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, niat itu muqtadinan bi fi'lihi, berbarengan dengan perbuatan. Makanya tadi harus ada perbuatan yang kita lalui. Nah, bicara sholat, niatnya berbarengan dengan takbiratul ihram. Hadirin, kalau kita ngucapin usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, itu bukan niat, itu namanya lafal niat. Apa Pak? Baru lafal saja ya, belum niatnya. Sebab niat itu wa mahalluha, tempatnya niat, wa mahalluha utawi panggonane niat iku al-qalbu ing dalem ati. Paham boten iki? Paham ya, Pak ya? Jadi tempatnya niat itu di dalam hati. Orang yang ketika sholat, Allah, aku niat sholat maghrib dalam hati ini. Aku niat sholat maghrib 3 rakaat ikut imam karena Allahu Akbar, itu baru niat. Termasuk misalnya ketika kita bulan Ramadan, ya, selesai baca doa biasanya kita sama-sama baca niat. Nawaitu shauma ghadin an ada'il fardi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat bukan Pak? Lafal niat. Maka selesai itu Bapak harus mengucapkan di hati, aku niat puasa esok hari di bulan Ramadan fardu karena Allah. Maka itu niat dalam hati. Biasanya kan kita gitu, nawaitu shauma ghadin an ada'il fardi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala sallallahu ala, belum sempat niat tuh. Udah sallallahu ala Muhammad sallallahu, udah niat belum kira-kira Pak? Belum niat. Berarti selama ini Bapak puasa apa enggak Ramadan? Ya puasa lagi hari itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa
sunnah. Niat itu harus dilafalkan, sunnah. Menurut Imam Syafi'i ini disunahkan melafalkan niat. Supaya apa? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya qalbuhu wa lisanuhu, antara hati dan lisannya ini satu. Ya. Dan lebih jejeg, kalau bahasa kita jejeg itu apa? Lebih mantap. Ya, lebih mantap, lebih kuat keinginan kita untuk bertaqarrub ila Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat seseorang itu adalah harus dia menyengajakan diri bi amalillahi taala duna syai'in akhar min tasbih. Tidak boleh seseorang niat itu karena pengen dipuji oleh orang lain, tidak boleh. Tidak boleh niatnya itu misalnya untuk disanjung oleh orang lain. Sampai-sampai dia ketika melafazkan niat begitu fasih, yang kebangetan fasihnya. Utusan di Qawwal Mawlidi Halala Rakyat Mustaqbal Bilal Qilani ada makmuman itu. Allah ya, kebangetan. Subhanahu wa ta'ala. Ini sebab banyak yang orang yang ketika niat kepengen dipuji oleh orang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niat ini harus betul-betul kita lakukan semata-mata bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang niat maka kudu disebutkan hukum daripada sholat yang dia lakukan. Kalau memang itu sholatnya fardu, usolli fardu. Kalau memang itu sunnah, sebutkan kesunahannya. Sebutkan juga nama sholatnya, dzohorkah, maghribkah. Betul, Allah maha tahu. Yang namanya dzohor pasti siang, ya enggak? Ya, yang namanya asar pasti sore. Yang namanya maghrib itu pasti menjelang malam. Yang namanya isya itu pasti malam. Yang namanya subuh itu pasti belum tentu. Sebab banyak yang subuhnya kesiangan, hadirin. Ya. Yang namanya subuh itu pasti pagi. Ya, subuh pagi, maghrib gurub, berarti terbenamnya matahari, isya gelap. Kemudian asar condong, zuhur jelas. Zuhur itu artinya jelas, berarti dilakukan pada waktu siang. Tetapi hadirin rahmati Allah, wajib kita sebutkan nama sholat itu. Untuk apa? Untuk menunjukkan kesungguhan kita melakukan ibadah. Ya, untuk menunjukkan kesungguhan kita melakukan ibadah. Termasuk disebutkan pula jumlah rakaatnya. Arba'ah rakaatin berarti 4 rakaat. Rakaataini berarti 2 rakaat. Rakaataini itu bukan berarti 2 rok ya. Rakaataini itu 2 rakaat. Ya, kalau rakaatin 3 rakaat. Atau kita witir misalnya, usolli sunnatal witri rakaatan. 1 rakaat. Rakaatan. 1 rakaat. Itu kudu disebutkan. Kemudian disebutkan apakah kita jadi imaman atau jadi makmuman, ikut imam atau jadi imam, itu disebutkan. Beda hal misalnya kita sholat di pertengahan, kemudian ada orang yang ikut kita sholat sambil menepuk bahu kita, maka nggak usah rubah niat. Ya Allah, sekarang saya jadi imam, alhamdulillah, misalnya. Ya, nggak usah berubah niat sudah, karena ketika diikutin otomatis jadi imam. Maka yang kudu niat jadi makmum, si makmumnya itu usolli fardhu. Dan jadi makmum jangan jauh-jauh. Hadirin, jangan jauh-jauh. Kalau memang ini yang diikutin seorang, maka deketin. Boleh kok imam dengan makmum sejajar, boleh. Yang nggak boleh makmum di depan, imam di belakang, itu PA. Hadirin, ya itu nggak boleh. Atau misalnya imam di masjid, makmum di rumah juga nggak boleh, nggak kelihatan meskipun pakai live streaming gitu, ya nggak boleh. Ini ada Subhanahu wa ta'ala, kecuali memang ada saf yang nyambung, saking banyak di jamaah. Katakanlah musola ar-Rahman, ya, musola ar-Rahman
cuma misalnya. Ini masya Allah kan orang begitu banyak, yang paling ujung dipasangin itu video live, ya. Selama safnya nyambung masih boleh, nggak apa-apa, ya. Itu jamaahnya sampai katakanlah pasar miskin, ya masih boleh. Atau misalnya jamaahnya masih nyambung terus sampai Cikampek, misalnya, saking banyaknya itu masih boleh, ya. Sampai Tuban sekalipun, ya. Hadirin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya namanya misal bagaimana aja. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, rukun sholat itu adalah takbiratul ihram. Takbir itu ngucapin Allahu Akbar, ihram itu memasuki daerah yang haram. Allahu Akbar. Ya saya pernah sampaikan, saya ingatkan. Susunannya harus Allahnya dulu baru Akbar. Kalau secara nahwu mubtada dulu baru khabar. Utawi Allah iku akbar kang wujud. Allahu Akbar. Jadi nggak boleh dibalik akbar Allah misalnya. Atau misalnya pakai Asmaul Husna, nama Allah yang lain. Ar-Rahman Akbar. Ya, nggak boleh. Allahnya pun panjangnya jangan kebangetan. Yang sedang-sedang saja, ya sedang-sedang. Allahu Akbar. Ya sedang lah. Jangan ada Allah. Takut lupa. Husomad. Allahu Somad gitu ya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar biasa saja. Terlalu panjang jangan, terlalu pendek jangan. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara yang sedang-sedang aja. Yang terlalu panjang kesian ibu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya. Kemudian hadirin, lafaz Allah tidak boleh seseorang merubah harkatnya illa bu akbar. Ya. Atau Allah ditambahkan dengan huruf atau merubah-rubah huruf. Ada kan orang Allahu Akbar. Ada ya? Ada ya? Kadang ada ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar gitu. Jadi nggak boleh Akbar. Ditambahkan waw, Allahu Akbar nggak boleh. Atau dipanjangin, yang tidak panjang dipanjangin. Allahu Akbar. Itu kan nggak panjang dipanjangin nggak boleh. Atau kebangetan pendek Allahu Akbar. Allah. Itu Imam Rafi kesel banget, mungkin lagi berantem sama ini. Allah. Itu makmum pasti amin amin. Allah. Ujungnya bukan pada sholat, pada berantem. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini takbiratul ihram harus betul-betul ya untuk dibaca dengan ilmu. Wajib seseorang takbiratul ihram dengan bahasa Arab. Nggak boleh dia pakai bahasa Inggris, ya, atau bahasa Betawi, Allah gede banget, nggak boleh. Atau bahasa ujung Pandang, Sumatera Barat, Padang, Allah nggak ada, ya, nggak boleh. Atau misalnya bahasa Sunda, nah ada Sunda, ya, Allah misalnya nggak boleh. Atau Jawa, Allah gede, ya, itu nggak boleh. Jadi harus Allahu Akbar. Atau berubah huruf, haknya kan hak besar jadi hak kecil. Allahu Akbar. Kafnya diganti dengan qaf. Allahu Akbar. Juga nggak boleh. Ya, ada Subhanahu wa Ta'ala. Ini kecuali memang dia penyebutannya nggak data, nggak jelas. Kayak misalnya orang yang maaf ya, apa kalau nyebut apa-apa susah ini ya. Makanya apa gitu ya, dan Subhan kan gitu misalnya Subhanahu wa Ta'ala. Dia maka imam itu tidak boleh orang yang maaf
tidak boleh orang yang nyebutnya rohnya itu jadi lam. Allahu Akbar. Nggak boleh. Makanya harus imam yang fasih. Apalagi yang bisu jadi imam. Ya, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh kalau makmumnya juga pada bisu. Jadi itu masjid paling sepi sedunia. Ya, imamnya bisu, makmumnya juga bisu. Amin cuma angkat tangan doang, ngangguk-ngangguk doang ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tak berkata. Mengapa dikatakan memasuki daerah yang halal? Sebab ketika sholat seluruh perkara-perkara keduniaan haram masuk ke dalam sholat. Makan yang tadinya haram, yang tadinya halal di dalam sholat haram. Meskipun cuma milik daging, ya. Ini daging, dia sholat di bulan Maulid, itu daging sisa Idul Adha, baru dapat di bulan Maulid, itu bisa Subhanahu wa taala. Kemudian ya dicongkel-congkel tinggi, karena biasanya orang sholat itu habis makan apanya? Ada Subhanahu wa taala, afdolnya makan dulu baru sholat, ya, makan dulu baru sholat. Afdolnya makan dulu baru sholat. Afdolnya ngaji dulu apa makan dulu dah? Ada yang afdolnya makan dulu apa ngaji dulu? Afdolnya sholat dulu apa ngaji dulu apa makan dulu? Makan. Sholat dulu apa makan dulu? Makan. Ngaji dulu apa makan dulu? Ada yang Subhanahu wa taala. Enak makan dulu ya. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab Ustaz jauh dari Jakarta. Nyampe sini perut kosong, habis ngajar pingsan kan enggak seru. Ngapa Ustaz pingsan? Pelan-pelan. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, bercanda. Ya, syukur-syukur ya. Jadi haram hadirin. Ya, dalam sholat. Ngobrol di luar sholat boleh nggak? Boleh. Dalam sholat nggak boleh. Mas, sehat mas? Dalam sholat, alhamdulillah. Dia dua-duanya emang bego lagi. Ya, itu jelas batal ada Subhanahu wa taala. Ada sekalipun ketawa di luar sholat boleh nggak ketawa? Boleh. Di dalam sholat ketawa boleh nggak? Nggak boleh. Haram, batal sholat. Ya. Bagaimana kalau ketawa cuma cekikikan dikit? Boleh. Ya, tapi nahan ketawa sampai kebangetan batal. Gitu ya, sampai miring-miring begitu. Itu batal. Ya, cekikikan gitu. Apalagi sampai itu jelas batal. Ya, masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ihram itu berarti memasuki daerah sama seperti kita pakai pakaian ihram. Ya, ada beberapa hal yang diharamkan yang sebelumnya tidak haram. Bini kita itu halal, tapi ketika kita berihram haram. Ya, Subhanahu wa taala. Maka sholat itu betul-betul bukan cuma secara lahiriah. Sholat la sholat liman lam yakhsha. Tidak dikatakan sholat orang yang sholatnya nggak khusyuk. Berarti membawa dunia ke dalam sholatnya. Hadirin, dalam sholat biasanya itu setan pasti datang. Nggak mungkin enggak. Setiap orang sholat itu setan pasti nyampe. Kita baru mulai takbiratul ihram, itu setan udah datang di samping kita, kanan kiri depan belakang atas bawah. Dan bahkan sampai ke dalam hati itu setan. Imam rada panjang dikit, hati yang setan dalam hati ngomong, tuh imam, apaan ini sok banget panjang-panjang begitu. Gue itu hadis Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ada orang yang ketika amisnya didorong sama setan. Karena imam di sana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim.
dia waladhdallin, amin. Lagi duduk itu hadirin dia masih amin. Ada nggak yang setan begitu? Ya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'bud. Baru dia diri. Ya, udah dekat lagi mau Allahu Akbar, duduk Allahu Akbar. Ya, lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar, ikut saja. Ya, itu aminnya setan. Ya, cuman orang sini mah nggak begitu. Lebih parah lagi. Hadirin yang dirahmati Allah. Ya, ini takbiratul ihram. Ya. Jadi jangan sampai kemudian ketika seseorang berada dalam takbiratul ihramnya itu masuk perkara-perkara dunia. Makanya ada sholat sunnah qobliyah. Sholat sunnah qobliyah itu sholat untuk menetralisir urusan-urusan dunia. Maka afdal setiap kita melaksanakan sholat fardhiyah, sholat yang fardu, melaksanakan sholat sunnah qobliyah. Paling tidak ketika kita berada di sholat sunnah, ya di sholat sunnah, urusan-urusan dunia itu masih nyambung, masih ketemu di pikiran. Tapi kan udah beres, udah dipikirin waktu sholat sunnah. Pas sholat fardu itu udah gak ada pikiran. Jadi gila, nggak ada pikiran, artinya nggak ada pikiran dunia. Ya, dima'asyarakat subhanahu wa ta'ala. Dan masya Allah, orang yang sholatnya sudah totalitas lillah, yang mereka khusyuk di dalam sholatnya itu mampu menenangkan dan menyenangkan hati, menenangkan hati, menyenangkan kehidupannya, menenangkan hatinya, menyenangkan dia punya kehidupan. Itu orang yang sholat. Jadi masya Allah, kalau bicara manfaat sholat kan luar biasa. Semakin kita merunduk ke bawah, bersujud dengan lama, ya, saat kita berbisik dengan tasbih kita di sujud kita di